Indonesia, sebuah kaleidoskop budaya yang memukau, memperlihatkan keindahan keberagaman melalui puluhan ribu pulau, suku, dan bahasa yang menyatu dalam harmoni. Indonesia, negeri yang mempesona, menjadi panggung spektakuler bagi keberagaman. Dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa, setiap sudut tanah air ini adalah kanvas warna-warni budaya yang terus berkembang. Dari ujung Sabang hingga Merauke, warna-warni kepercayaan dan adat istiadat mengukir peta keberagaman, menampilkan kisah luar biasa tentang toleransi dan persatuan. Setiap suku membawa warisan luhur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi menunjukkan bahwa keberagaman tidak menghambat. Halo, sebelumnya Mbak, perkenalkan kami dari mahasiswa PGSD semester 1 kelas A623. Sebenarnya boleh nggak nih kita saling ngobrol satu sama lain buat mengenal satu sama lain juga? Oke. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Kalau boleh tahu. Andi Risna. Oke, Mbak Andi Risna mungkin asalnya dari mana, semester berapa? Sulawesi Tenggara semester 5. Halo, selamat siang Mas. Ya, siang. Sadayana siang. Dengan Mas siapa? Mas Rizky Ragbaditya. Asalnya dari mana? Saya asal dari Pangandaran, Jawa Barat. Oh, Mbak. Jadi kita ketemu sama salah satu mahasiswa PMM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Mungkin namanya bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vanessa Jana Bening, saya berasal dari Riau. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Saya berbicara dengan Mas siapa nih? Saya Mas Faruz ya. Mas Faruz asli mana? Saya asli sini, saya asli Gunung Kidul. Oh, asli Jawa. Iya. Oh, mungkin boleh disapa dulu teman-temannya pakai bahasa Jawa gitu, Mas. Halo kanca-kancaku. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Saya berbicara dengan Mbak siapa nih? Mbak Becky dari Pertanyaan pertama, Mbak tuh selama Mbak berada di Jogja ini, kira-kira nyaman gak sih dengan adanya perbedaan dan juga keberagaman dari suku yang ada di lingkungan sekitar? Sebenarnya nyaman sih, cuma di saat proses pembelajaran aja. Karena kadang dosen itu pakai bahasa Jawa. Kami kan orang dari Sulawesi Tenggara, anak mahasiswa pertukaran gitu. Kadang mereka menjelaskan pakai bahasa daerah Jawa gitu kan. Sementara kami ini anak mahasiswa pertukaran mahasiswa nggak terlalu paham dengan bahasa Jawa. para anak PMM. Kadang kalau misalnya diskusi chat di grup aja itu kami harus translate dulu ke Google gitu. Tapi kalau misalnya untuk keberagaman di daerah kami itu tuh di daerah kami itu untuk keberagaman di ruang lingkup kami sama-sama anak PMM kan itu banyak dari berbagai daerah kan. Itu tuh sangat menyenangkan sih karena kita jadi lebih tahu bahasa dia, lebih tahu adat di mana, lebih saling mengerti. Kalau saya merasa sedikit kurang nyaman. Boleh dijelasin kenapa tuh kurang nyamannya? Mungkin karena perbedaan kebudayaan, perbedaan kebiasaan ya yang biasa saya alami di lingkungan saya kan seperti misalnya kayak makanan aja, dari makanan dulu. Di sana kan makanannya asin ya kalau orang Sunda, terus pindah ke Jawa yang otomatis makanannya itu pada manis-manis. Itu aja udah membuat saya sedikit kurang nyaman lah, kesulitan, terus cara berkomunikasi yang berbeda bahasanya, terus kebudayaan kayak hal-hal yang tabu di Sunda dan di Jawa kan pasti berbeda gitu. Oke. Mungkin yang saya alamin ya, di dampak negatif yang saya alami ini kayak saya itu susah berkomunikasi, kesulitan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya lah. Kayak di kelas aja kan mayoritas dari suku Jawa ya, otomatis saya yang biasanya berbahasa Sunda susah untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya yang berbahasa Jawa itu. Menunjukkan arah mata angin. Oke. Nah, Gimana tuh misalnya? kalau misalnya di Riau kan kayak kalau nunjukin jalan lurus terus belok kiri. Kalau di sini terus sampai selatan, terus sampai utara lagi ya. Itu tuh sampai sekarang kami anak PMM itu sangat sulit. Sampai sekarang juga mungkin belum bisa.
Berarti belum Mbak udah di Jogja udah berapa lama? Udah sekitar 3 bulan lebih. Berarti 3 bulan masih benar-benar proses banget adaptasi dengan Iya, itu ada gitu yang- ya. Kira ada nggak sih kayak culture shock setelah sampai ke Jogja gitu? Ya ada mungkin dari segi bahasa di sana kan kebanyakan menggunakan bahasa daerah gitu kan. Tapi di sini waktu awal kesini kebanyakan menggunakan bahasa Jawa, sedangkan saya tidak bisa berbahasa Jawa, jadi susah untuk mengerti gitu. Yang kedua di sana di daerah saya banyak tuh yang beragama Kristen kan, jadi gampang untuk mencari tempat ibadah. Sedangkan di sini mayoritas Muslim, jadi agak susah untuk mencari tempat ibadah. Oh, jadi kayak ada ketersulitan gitu ya Iya, untuk iya. mencari tempat ibadah. Kira-kira untuk menghadapi dan juga sebagai salah satu upaya untuk menghadapi culture shock itu sendiri, apa gitu usaha dari Mas Rekbanya? Oh, jadi saya ini biasanya membuka diri, melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan di lingkungan saya yang dulu sama lingkungan saya yang baru. Misalnya saya bersosialisasi dengan teman-teman dari suku Jawa, jadi saya ikut ke bawah dengan ikut terpengaruh dengan kebiasaan mereka. Jadi saya bisa membuka diri dan terus membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Ya, mungkin ada pesan dan kesan untuk mahasiswa atau orang-orang teman-teman kita perantau juga di luar sana. Kangge sadayana sing nyaman di Jogja, terus terutama kangge orang Sunda sing betah ulah hoyong uih. Oke, makasih banyak ya untuk semangat gitu menghadapi semester 5 misalnya. Untuk anak semester 5 tetap semangat ya, karena kami nggak lama lagi untuk menyusun proposal dengan skripsi. Oke, makasih banyak ya Mbak. Makasih banyak banget atas waktu yang udah diluangkan. Makasih banyak ya Mbak atas waktunya, sukses terus. Terima kasih. Sama-sama. Di landasan waktu yang abadi, di tengah hembusan angin yang menceritakan sejarah, Indonesia muncul sebagai panggung magis bagi keberagaman. Sejak zaman purba, warna-warni budaya, suku, dan bahasa menari dalam harmoni yang melahirkan kisah epik. Ini membawa kita melintasi lorong waktu, mengulas keindahan dan kompleksitas keberagaman yang menjadi jiwa dan daya tarik negeri ini. Sebuah perjalanan yang menggali akar keberagaman, menembus ruang dan waktu untuk mengungkap rahasia kehidupan yang tumbuh subur di bumi Indonesia.